Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, sepertinya semuanya sehat ya. Sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, ketua kelasnya pimpin doa dulu ya, Nak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada minggu lalu, kita sudah membahas mengenai fabel. Pada minggu lalu juga Ibu sudah memberitahu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada yang masih ingat tidak? Kita akan membahas apa pada pertemuan kali ini? Ada yang masih ingat? Surat, Bu. Ya, betul ya anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai surat pribadi dan juga surat dinas. Sebelum kita membahas mengenai surat pribadi dan juga surat dinas, Ibu mau bertanya dulu nih. Di kelas ini ada tidak yang sudah pernah menulis surat dan ditujukan kepada siapa? Saya, Bu. Saya pernah membuat surat untuk nenek saya di desa. Wah, ternyata teman kelas kalian sudah ada yang pernah membuat surat. Bagus ya. Sekarang Ibu ada pertanyaan lagi. Ada yang tahu tidak, surat yang ditulis oleh Mia untuk neneknya yang ada di desa itu termasuk surat apa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Ya, ternyata tidak ada yang tahu ya. Ya sudah, berarti itu tugas kalian untuk mencari tahu surat yang ditulis Mia untuk neneknya itu termasuk surat apa. Kita langsung masuk saja ke materi ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada materi surat pribadi dan juga surat dinas ini, yang pertama, memahami definisi, ciri-ciri kebahasaan yang terdapat pada surat pribadi dan juga surat dinas. Yang kedua itu, mengidentifikasi struktur dari surat pribadi dan juga surat dinas. Yang ketiga itu, membuat surat pribadi atau surat dinas. Yang pertama itu ada pengertian dari surat pribadi. Jadi surat pribadi ini adalah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, atau juga resmi. Contoh dari surat pribadi itu sebenarnya banyak sekali ya anak-anak. Mungkin kalian pernah menjumpai beberapa contoh dari surat pribadi, tetapi kalian tidak tahu bahwa itu adalah surat pribadi. Nah, misalnya nih, sebagai contoh, kalian pernah menulis surat untuk teman kalian yang beda kota, yang beda sekolah, beda benua. Nah, itu termasuk surat pribadi. Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Jadi surat yang ditulis Mia untuk neneknya itu surat pribadi ya, Bu? Ya, betul sekali. Jadi, surat yang ditulis Mia untuk neneknya yang ada di desa itu adalah surat pribadi, bukan surat dinas. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai surat pribadi dan juga contoh-contohnya. Sekarang ada yang tahu tidak apa itu surat dinas dan coba tolong berikan contohnya. Saya, Bu. Jadi menurut saya surat dinas adalah surat yang dibuat oleh instansi resmi atau dinas yang berguna untuk kepentingan tertentu. Oke, terima kasih, Bu. Ya, betul sekali ya. Beri aplaus untuk Sri Wahyuni. Jadi, surat dinas ini adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal juga. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga yang ditujukan kepada perusahaan, pemerintahan, dan organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Contoh dari surat dinas ini yaitu surat dari pemerintah, surat dari sekolah, itu termasuk surat dinas. Pada slide berikutnya ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri penggunaan bahasa. Yang pertama itu ciri-ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Yang pertama, ada pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif dan juga ekspresif. Yang kedua,
Bahasa surat pribadi tidak formal, tetapi santun. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang bisa jelaskan tidak? Bahasa yang santun itu bahasa yang seperti apa? Saya, Bu. Jadi, menurut Bila, bahasa yang santun adalah bahasa yang menggunakan kata-kata lembut serta tidak menyakiti perasaan orang lain. Contohnya, Ibu apa kabar? Baik-baik saja kan? Nah, menurut Bila itu adalah salah satu contoh kalimat penggunaan bahasa santun. Ya, tepat sekali. Jadi, bahasa yang santun itu adalah bahasa yang baik, bahasa yang sopan, dan juga bahasa yang halus. Contohnya itu, kalian bisa menggunakan kata mohon, kalian bisa menggunakan kata tolong, atau menanyakan kabar jika menulis surat untuk teman kalian, itu juga bisa. Yang ketiga itu, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Nah, di sini kalian harus benar-benar memilih bahasa yang tepat untuk menuliskan surat. Mungkin di antara kalian itu ada yang bertanya-tanya nih, mengapa harus memilih bahasa yang tepat untuk menuliskan surat? Kan ini juga surat pribadi, bukan surat dinas. Mengapa harus memilih bahasanya? Bukannya bebas? Untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di benak kalian, Ibu akan menjelaskan mengapa pilihan ragam bahasa itu sangat penting. Contohnya, misalnya kalian ingin mengirimkan surat untuk nenek kalian yang ada di desa. Tetapi, kalian menggunakan bahasa yang sering kalian gunakan kepada teman kalian. Contohnya, Assalamualaikum nenek bro. By the way, apa kabar nih? Ibu yakin 90% nenek kalian itu tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Mungkin bagi nenek-nenek yang tinggalnya di kota, dan juga nenek-nenek yang selalu up to date tentang perkembangan bahasa anak zaman sekarang, mungkin mengerti apa yang kalian tuliskan ya. Tetapi contohnya kan kita akan mengirimkan surat untuk nenek kita yang ada di desa. Coba kalian bayangkan, nenek-nenek yang ada di desa sudah pasti tua-tua. Ya bukan berarti nenek yang ada di kota itu muda-muda, bukan. Mereka itu sama-sama tua ya. Tetapi yang menjadi pembedanya itu adalah nenek yang ada di desa ini tidak mengenal teknologi, atau mungkin sedikit yang tidak mengenal teknologi. Apalagi perkembangan bahasa pada anak muda zaman sekarang. Makanya pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat itu sangat penting. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Ciri-ciri yang pertama itu ada pilihan kata sapaan bersifat formal. Pada surat pribadi tadi, kata sapaan itu kan contohnya Assalamualaikum kak, atau halo kak. Nah, pada surat dinas ini, kata-kata sapaannya ini bersifat formal. Contohnya, bisa kita ganti dengan hormat, atau kepada yang terhormat. Nah, pokoknya yang bersifat formal ya. Nah, itulah penjelasan mengenai definisi dan juga ciri kebahasaan pada surat dinas dan juga surat pribadi. Di sini Ibu memiliki tugas kelompok yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian di kumpul hari ini ya. Nanti akan kalian presentasikan. Ini adalah mengidentifikasi struktur dari surat dinas dan juga surat pribadi. Mungkin di sini suratnya tidak terlihat jelas ya. Nanti akan Ibu kirimkan di WhatsApp group. Ibu berikan waktu selama 15 menit, sepertinya cukup ya. Kalian boleh meninggalkan Zoom jika merasa kurang fokus, tetapi ketika 15 menit waktu sudah berlalu, kalian harus memasuki Zoom lagi dengan menggunakan kode yang sama seperti tadi. Selamat mengerjakan. Ya, sudah selesai ya diskusinya, 15 menit juga sudah berlalu. Silakan setiap kelompok itu perwakilannya saja mempresentasikan hasil diskusinya, dimulai dari kelompok 1 ya. Oke, baiklah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu sangat mengapresiasi kalian ya, karena jawaban dari setiap kelompok itu hampir semuanya benar. Mungkin ada beberapa kesalahan itu di bagian struktur surat dinas, tapi itu sudah baik. Kita akan membahas bersama-sama struktur dari surat dinas dan juga surat pribadi.
Nah, di sini Ibu menggunakan surat yang sama seperti kalian agar kita sama-sama belajar dan memahami struktur dari surat pribadi dan juga surat dinas. Kita mulai dari surat pribadi terlebih dahulu ya. Yang pertama, itu ada Kupang 10 Januari 2016. Itu termasuk tanggal surat. Yang kedua, Ibu Dewi yang saya sayangi. Itu adalah salam pembuka. Yang ketiga, bagaimana kabar Ibu? Semoga sehat selalu. Ini merupakan kalimat pembuka. Dari yang sejak Ibu pindah ke kota Bogor, sampai di kota Kupang ini, itu termasuk isi surat. Yang kelima, semoga Ibu senantiasa sehat dan dalam lindungannya. Itu termasuk kalimat penutup. Selanjutnya, salam rindu. Itu termasuk salam penutup. Dan yang terakhir itu nama dan tanda tangan si pembuat surat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari surat dinas. Ini sengaja Ibu potong agar tulisannya lebih terlihat jelas ya. Yang pertama itu ada kop surat. Kop surat ini berisikan nama dari suatu instansi dan juga lambangnya. Lalu ada alamat dari instansi tersebut dan juga nomor teleponnya. Lalu di bawahnya itu ada nomor surat, tanggal surat, perihal surat, dan salam pembuka. Ini salam pembukanya yang ini ya, yang dengan hormat. Lalu ada isi surat. Lanjut, ini yang terakhir. Ada paragraf penutup dan juga nama dan tanda tangan si pembuat surat. Itu adalah struktur dari surat dinas. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai definisi, ciri kebahasaan, dan juga struktur dari surat pribadi dan juga surat dinas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada yang ingin bertanya ya, sudah, tidak apa-apa. Jadi setelah kita mempelajari tentang surat pribadi dan juga surat dinas, ada yang bisa memberikan kesimpulan tidak tentang materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Jadi, surat dinas adalah surat yang ditulis oleh suatu lembaga, seperti pemerintah. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang dituliskan seseorang dan ditujukan untuk seseorang lainnya, Bu. Perbedaan yang terdapat pada surat dinas dan surat pribadi itu mudah ditemukan. Kalau surat dinas itu bahasa yang digunakan resmi dan suratnya menggunakan kop. Sedangkan surat pribadi menggunakan bahasa santai atau bahasa sehari-hari dan tidak menggunakan kop. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih ya Mia sudah menyimpulkan materi pada hari ini. Nah, yang terakhir, Ibu memiliki tugas untuk kalian, itu membuat salah satu surat dinas ataupun surat pribadi. Itu terserah kalian. Itu dikumpul ke email Ibu yang Ibu letakkan di grup WhatsApp ya. Mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.